Shalom anak-anak, hari ini kita belajar dengan tema alat komunikasi dan tema alat komunikasi tradisional. Terima kasih, selamat belajar anak-anak. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita masuk ke minggu yang baru kembali. Nah, hari ini materi kita, pembelajaran kita berbeda. Yang lalu kita sudah belajar tentang rekreasi ya. Nah, hari ini kita belajarnya tentang alat komunikasi. Apa sih alat komunikasi itu? Nah, anak-anak perhatikan ya, bisa mau menjelaskan. Alat komunikasi itu adalah media atau alat yang digunakan untuk kita menyampaikan informasi atau pesan kepada orang lain. Nah, kalau alat komunikasi berarti apa aja ya? Nah, hari ini kita mau belajar dulu alat komunikasi tradisional. Nah, komunikasi itu ada tradisional dan modern. Minggu ini kita mau belajar dulu tentang alat komunikasi tradisional. Nah, apa aja sih alat komunikasi tradisional itu? Nah, kita belajar dulu. Tradisional, alat komunikasi tradisional itu apa sih anak-anak? Nah, alat komunikasi tradisional itu adalah alat yang digunakan pada zaman dahulu. Karena pada waktu itu teknologinya masih belum canggih seperti sekarang. Jadi pada zaman dahulu masih memanfaatkan tenaga makhluk hidup atau tenaga manusia yang lebih banyak ya. Contohnya apa? Ya, kita belajar satu-satu ya. Yang pertama, nah, ada yang tahu ini gambarnya apa? Iya, kentongan. Siapa pernah lihat kentongan? Nah, pada zaman dahulu, kentongan digunakan oleh biasanya masyarakat atau warga desa sebagai alat untuk mengumpulkan warga atau orang-orang yang ada di kampung. Contoh nih, kalau masyarakat mau mengadakan kerja bakti, membersihkan lingkungan, nah, kentongan ini dibunyikan, kemudian warga langsung datang ke tempat di mana mereka berkumpul, atau juga bisa digunakan sebagai tanda jika terjadi bahaya atau bencana alam. Contohnya kalau ada gempa bumi, nah, kentongan ini dibunyikan. Cara pakainya bagaimana anak-anak? Cara pakainya dengan memukulnya saja, dengan alat pemukulnya. Dan sampai sekarang pun alat ini masih digunakan di desa-desa. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengar atau melihat penjelasan tentang kentongan. Nah, nih, anak-anak nanti membuat kentongan ini ya. Dilihat caranya nanti ya. Nah, tadi ini ada kentongan. Caranya bagaimana biar ini berbunyi? Caranya ini alat pemukulnya ini memukul badan kentongannya. Nah, jadi kalau Pak Satpam pada waktu itu ada bencana, nah bunyikan ada bencana, pasti semua warga akan datang ya. Anak-anak membuat ini yang lebih baik pasti bisa ya. Nah, alat komunikasi tradisional kedua, kita mau belajar tentang bendera. Nah, kenapa kok bendera dinamakan Kenapa kok bendera dinamakan sebagai alat komunikasi tradisional? Karena menyampaikan informasi dengan menggunakan bendera. Pada saat ini, bendera ini masih digunakan khususnya
pada saat pramuka. Nah, nanti kalau anak-anak sudah SMP atau SD akan belajar tentang pramuka dengan menggunakan bendera atau disebut biasanya sandi Morse. Ya, sandi Morse dengan menggunakan bendera. Nah, anak-anak, bendera seperti ini ya, biasanya kakak-kakak kita yang ada di SD dan SMP menggunakan ini untuk belajar ya. Caranya bagaimana? Nah, setiap gerakan misalkan begini. Nah, itu biasanya ada kodenya sendiri. Contoh, misalkan gerakan begini ada huruf A, B. Itu nanti anak-anak belajar lagi ya. Bu Risa sekarang nggak menjelaskan itu dulu. Nah, bendera ini contoh nih kalau kita yang menggunakan ya. Kalau kita menggunakan contoh di anak-anak juga ya. Kalau bendera ini ada di atas, berarti anak-anak harus berkumpul. Nanti coba sih mamanya yang memberi pesan melalui bendera ini, anak-anak mengikuti, atau nanti anak-anak mengikuti anak-anak yang menggerakkan bendera ini. Nanti mungkin ada saudara-saudara yang mengikuti anak-anak ya. Contohnya nih, berkumpul. Kalau begini nih namanya berkumpul ya. Tuh ya. Nanti coba anak-anak peragakan di rumah bersama keluarga, bersama adik, kakak, papa atau mama ya, memperagakan bendera ini. Saya. Nah, kemudian yang ketiga kita belajar alat komunikasi tradisional, namanya surat. Nah, alat komunikasi surat ini untuk berkomunikasi atau memberi informasi dengan seseorang melalui tulisan. Saat memberi kabar ke saudara atau kakek nenek yang jauh, zaman dahulu orang akan menulis surat dan dimasukkan ke dalam amplop dan diberi perangko dan mengirimnya ke kantor pos. Nah, setelah itu Pak Pos akan mengirim surat kita sesuai dengan alamat yang ada. Surat sangat berguna loh pada zaman dahulu. Sampai sekarang pun surat masih digunakan, tapi tidak sesering pada zaman dahulu. Nah, untuk surat tadi Bu Risa sudah menjelaskan ya. Dahulu itu belum ada, kalau sekarang ada HP ya. Kalau dahulu itu belum ada. Jadi apa? Misalnya, aku kok kangen ya sama kakekku, aku kok kangen ya sama nenekku. Atau kalau kita berada di rumah saudara, aku ingin memberi pesan kepada orang tuaku. Kalau sekarang tinggal apa? Tinggal SMS, tinggal WA ya, tinggal menulis di HP. Kalau zaman dulu nggak ada anak-anak, jadi menulisnya di lembar kertas ya. Ini lembar kertas ini ditulis, misalkan Papa, Mama, apa kabar? Aku kangen loh, kapan ya kita bisa berkumpul, atau kakek nenek atau saudara kita. Kemudian kertas itu dilipat ya, dilipat yang rapi, dilipat, kemudian ini dimasukkan ke dalam amplop. Nah, ke dalam amplop. Nah, setelah itu ini ada lemnya, dilem ya, dilem. Nah, setelah itu nanti dikasih perangko di sini, kemudian dimasukkan ke kotak pos, atau kita bisa ke kantor pos ya, kantor pos kita masukkan ke kotak pos. Nah, surat ini akan dibaca, nanti dikirim oleh Pak Pos dan dibaca oleh papa kita atau kakek nenek kita, terus dibaca. Oh, senang loh kalau membaca surat. Kakek nenek apa kabar? Wah, senang sekali. Nah, anak-anak coba nanti dibantu mama ya, pelan-pelan. Kalau bisa menulis boleh, kalau tidak anak-anak yang mengucapkan, nanti mama yang menulis surat untuk bu guru.
Nah, ya, amplopnya boleh pakai ini, nanti dihias ya anak-anak ya. Anak-anak boleh menggambarnya dihias dengan baik. Atau mau buat sendiri amplopnya juga boleh. Kalau ada kertas lipat di rumah atau kertas apa, boleh membuat amplop sendiri. Nanti dibantu sama mama atau papa ya. Kertasnya pun boleh dihias-hias setelah anak menulis, boleh dihias ya, digambar bunga atau apa yang cantik ya. Biar apa Nana? Biar yang membacanya itu senang. Wah, Bu Risa ini dapat surat nih dari si Aiko. Wah, bagus sekali ya. Berikutnya kita belajar tentang alat komunikasi media cetak. Apa sih media cetak itu? Media cetak itu alat komunikasinya ini dicetak di kertas. Nah, contohnya apa sih? Ada majalah. Nah, di majalah ini kita bisa menemukan informasi seperti cerita anak-anak atau ilmu pengetahuan, atau kita bisa melihat cerita bergambar. Nah, majalah biasanya ada untuk anak-anak dan ada untuk orang dewasa. Begitu pula kita belajar tentang koran. Koran adalah media cetak dan alat komunikasi. Kenapa disebut alat komunikasi? Nah, karena koran juga menyediakan informasi seperti berita-berita yang terjadi. Pada saat ini di negara kita terjadi Corona atau COVID-19. Nah, biasanya di situ tercantum anak-anak, atau berita yang lain, berita tentang kota kita, atau berita kesehatan, pendidikan, semua ada di koran. Nah, anak-anak, ada yang pernah melihat koran? Ini koran. Koran pada zaman dulu itu besar anak-anak. Ya, jadi kalau membukanya itu lebar sekali. Tapi kalau sekarang nih baru anak-anak ya, cuma segini kecil korannya ya. Nah, di sini ada informasi seperti bisa bacakan ya. Harus lebih bijak dan saling peduli. Nah, di sini bacaan orang besar nih. Nah, banyak. Ada iklan, ada berita-berita, kemudian ada banyak fotonya, kemudian ada gambar-gambar. Wah, bagus ini, ada foto-fotonya. Nah, ada berita olahraga juga, ada berita kesehatan juga. Banyak ya informasi yang ada di koran ini, juga di majalah tadi ya. Oke, kita belajar tentang alat komunikasi tradisional. Ada apa aja tadi? Ada kentongan, ada bendera, ada surat, majalah, ada juga koran. Nah, ini semua adalah alat komunikasi tradisional. Ada yang lain juga, tapi kita minggu ini belajar yang 5 itu ya. Minggu depan kita mau belajar juga alat komunikasi modern. Nah, apa aja? Di minggu depan kita belajar ya. Oke, hari ini penjelasan Bu Risa cukup sekian. Nanti untuk kegiatannya anak-anak bisa lihat di video yang satu ya. Terima kasih anak-anak, selamat belajar bersama Papa dan Mama. Tuhan Yesus memberkati.